Bismillah, Alhamdulillah, kita sudah memasuki tema 4G, indahnya keberagaman negeriku, dan hari ini dimulai dengan muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman suku bangsa. Berdasarkan penelitian para ahli, penduduk Indonesia merupakan percampuran antara penduduk asli atau pribumi dan pendatang seperti Yunan, India, dan Arab. Mereka saling bercampur atau berinteraksi menjalin komunikasi. Tidak hanya sekedar komunikasi, tapi juga mereka berinteraksi dalam kegiatan ekonomi yang kemudian menyebar ke seluruh Kepulauan Nusantara yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.000 pulau dengan 300 suku bangsa. Akibat persebaran tersebut, terciptalah suku-suku bangsa yang berbeda bahasa, budaya, dan tradisi. Karena adanya perbedaan tersebut, maka muncullah keberagaman di Indonesia, di antaranya keberagaman tarian daerah, keberagaman rumah adat, keberagaman makanan atau jajanan tradisional, keberagaman pakaian adat, keberagaman senjata tradisional, keberagaman suku bangsa, keberagaman profesi atau pekerjaan, keberagaman kekayaan alam Indonesia, dan keberagaman agama. Nah, tapi hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang keberagaman suku bangsa. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berasal dari beberapa ras. Ras-ras yang dimaksud adalah suku bangsa Negroid, suku bangsa Wedowit, dan suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Melayu Tua dan Melayu Muda. Melayu Tua terdapat pada suku Dayak, suku Toraja, dan suku Batak, sedangkan Melayu Muda terdapat pada suku Jawa, suku Minangkabau, dan suku Bali. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri yang bisa digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa diantaranya adalah ciri fisik. Ciri fisik ini meliputi warna kulit, rambut, dan wajah. Suku bangsa Negroid memiliki tubuh pendek, kulit hitam, dan rambut keriting. Suku bangsa Negroid terdapat pada suku Tapiro dan suku Asmat di Papua. Kemudian suku bangsa Wedowit bertubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Suku ini terdapat pada suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, suku Gayo di Aceh, suku Kubu di Jambi, dan suku Toala di Sulawesi. Sedangkan suku bangsa Melayu memiliki tubuh tinggi ranting, kulit sawo matang, dan rambut lurus. Adanya keberagaman tadi tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sejarah, faktor geografi, faktor iklim, dan faktor letak Indonesia. Faktor sejarah. Dalam sejarah atau berdasarkan penelitian para ahli yang sudah disampaikan, dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Selatan atau Cina atau disebut Indochina. Pada masa itu, bangsa Yunan Selatan sudah mulai berkembang dengan membawa kebudayaannya masuk ke Indonesia. Selanjutnya datanglah bangsa-bangsa asing ke Indonesia seperti India, Arab, Belanda, dan Tiongkok. Mereka saling berinteraksi dan terbentuklah budaya baru hasil pembauran yang kemudian menjadi ciri budaya masing-masing daerah karena adanya persebaran yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Karena Indonesia sendiri memiliki 17.000 pulau dan lebih dari 300 suku bangsa.
Faktor geografi, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, 17.000 pulau, dan memiliki banyak gunung. Hal inilah yang menyebabkan adanya batasan geografi atau batasan wilayah yang mengakibatkan masing-masing pulau berkembang sesuai dengan yang ada di sekitar daerahnya. Kemudian berikutnya adalah faktor iklim. Iklim di Indonesia berupa iklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal inilah yang dinamakan iklim tempat. Misalnya, iklim di daerah Bekasi berbeda dengan iklim di daerah Bandung. Faktor iklim setempat dapat menyebabkan perbedaan cara hidup masyarakat. Iklim setempat dibagi menjadi 3. Yang pertama, panas dengan banyak sinar matahari dan curah hujan yang tinggi menyebabkan daerah tersebut menjadi daerah yang subur, sehingga masyarakat banyak bekerja sebagai petani. Kemudian yang berikutnya, panas dan sedikit turun hujan menyebabkan tanah di daerah tersebut kurang subur sehingga banyak ditumbuhi semak belukar dan rumput yang menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut banyak bekerja di dalam bidang peternakan. Kemudian yang terakhir adalah panas di pinggir-pinggir pantai sehingga masyarakat di daerah tersebut banyak bekerja sebagai nelayan. Berikutnya adalah faktor letak Indonesia. Posisi Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka yang menyebabkan Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran dunia, saling bertukar kebudayaan, saling bertukar informasi. Letak Indonesia secara geografis yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berikutnya kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Asmat. Suku Asmat adalah salah satu suku yang terdapat di Provinsi Papua. Suku Asmat termasuk rumpun Polinesia dengan ciri fisik yang khas, yaitu berkulit gelap, berambut keriting, dan kelopak mata yang hitam. Berperawakan tegap dengan tinggi rata-rata 162 cm untuk wanita dan 172 cm untuk laki-laki. Dan suku Asmat termasuk suku bangsa Negroid. Suku Asmat terbagi menjadi dua berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku yang tinggal di pedalaman. Suku yang tinggal di pesisir pantai yaitu mereka tinggal di pesisir Laut Arafuru, berjarak 100-300 km dari pusat kota. Mata pencarian masyarakatnya adalah menjadi nelayan. Kemudian suku yang tinggal di pedalaman terletak di Pegunungan Jayawijaya yang dikelilingi hutan. Jarak tempuhnya yaitu 1-2 hari dari pusat kota. Mata pencariannya pun berbeda dengan yang tinggal di pesisir pantai, yaitu berburu binatang di hutan dan mencari sagu. Suku Asmat bekerja dengan mengandalkan alam sekitar, terutama dalam mencari makanan. Pola hidup penduduk asli suku Asmat adalah mereka merasa dirinya adalah bagian dari alam, sehingga mereka sangat menghormati dan menjaga alam sekitarnya. Makanan khas suku Asmat salah satunya adalah ulat sagu yang hidup di batang pohon sagu. Selain itu, mereka juga memanggang ikan atau daging dari hasil berburu. Dan kerajinan yang paling terkenal dari suku Asmat adalah patung Asmat. Salah satunya adalah sebagai perwujudan untuk mengenang arwah para leluhurnya. Selain itu,
Motif-motif yang terdapat di dalam patung Asmat biasanya berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, motif kelelawar, burung cendrawasih, dan ikan. Sementara itu, bentuk aktivitas yang biasa mereka buat adalah manusia yang sedang berperang, berburu, atau mencari ikan. Tidak jarang juga mereka membuat aktivitas kehidupan para leluhur. Bagaimanapun juga, ukiran Asmat adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Melalui ukiran ini, Indonesia khususnya Papua semakin dikenal di seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban warga negara Indonesia untuk menjaga kelestarian kesenian ini agar dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Dan biasanya yang melakukan pekerjaan tersebut adalah para lelaki di suku Asmat karena para perempuannya bekerja di ladang. Suku Asmat menganggap pohon adalah sebagai gambaran dirinya. Buah menggambarkan kepala, batang pohon menggambarkan tangan, dan akar menggambarkan kaki. Baik, alhamdulillah kita akhiri pembahasan hari ini. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.